Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Pretawati, NPM 2019-140-276. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Keadaan perekonomian saat ini sangat memprihatinkan. Yang kita ketahui khususnya di Indonesia, kini terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut mengenai kehidupan bermasyarakat, antara lain kemiskinan, pengangguran, dan berbagai masalah lingkungan hidup lainnya. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia. Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya hampir dihadapi semua negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang padat penduduknya seperti negara kita Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius. Kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan, ataupun pemerintah saja. Akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga negara diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Dari permasalahan kemiskinan yang terjadi saat ini, kami mencoba mengidentifikasi masalah kemiskinan sebagai beberapa hal, yaitu yang pertama, apa definisi dari kemiskinan? Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan? Yang ketiga, apa indikator terjadinya kemiskinan? Yang keempat, bagaimana tingkat perkembangan kemiskinan di Indonesia? Yang kelima, apa saja bentuk dan jenis kemiskinan? Dan yang terakhir, bagaimana peran pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Indonesia? Nah, yang ketiga itu ada maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuannya dibuat makalah ini yaitu sebagai berikut. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti pakaian, makanan, tempat berlindung, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan karena kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan. Kemiskinan adalah masalah global. Sebagian orang memahami kemiskinan dengan secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Lalu, kemiskinan dipahami dari berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup seperti 1. Kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. 2. Kebutuhan sosial, termasuk terkecualian sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. 3. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda melintasi bagian-bagian politik ekonomi di seluruh dunia. Terus ada penyebab kemiskinan. Masalah kemiskinan memang telah ada sejak dahulu kala. Pada masa umumnya, masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini, mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan dengan kemudahan yang tersedia pada zaman modern. Beberapa penyebab kemiskinan. 1. Memiliki kemampuan kognitif yang rendah atau tingkat pendidikan yang rendah. 2. Kurangnya peran pemerintah dan masyarakat sekitar. 3. Kurangnya tindakan dari pelaku kemiskinan. 4. Keterbatasan sumber daya, alam ataupun modal. 5. Kepadatan penduduk. Materi selanjutnya adalah indikator kemiskinan. Yang pertama adalah ada beberapa metode yang digunakan dalam menetapkan indikator kemiskinan. Yang pertama adalah metode pengukuran jumlah kalori yang dikonsumsi orang per hari. Yang kedua, ada metode pengukuran pendapatan yang disetarakan dengan nilai beras per kapita per tahun. Lalu yang ketiga ada metode pengukuran metode pengukuran berdasarkan kriteria kesejahteraan keluarga. Yang ketiga ada metode pengukuran jumlah pendapatan. Dan yang kelima ada metode pengukuran pemenuhan kebutuhan sesuai hak-hak dasar. Oke, selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk dan jenis kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif yaitu adanya kemiskinan dari pola pikir dasar yang menurutnya bahwa kebutuhannya itu belum tercukupi. Terus ada lagi kemiskinan absolut yang kedua.
kemiskinan yang berada di bawah standar kualitas hidup. Pendapatan yang dapat itu nggak memenuhi kualitas kehidupannya gitu, kayak dia nggak bisa beli sandang, kesehatan tuh nggak cukup bagi dia gitu. Terus yang ketiga, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh lapisan masyarakat. Kayak contohnya ini banyaknya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan tersedia dari pemerintah gitu. Terus yang keempat, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah yaitu adalah kemiskinan alamiah timbul akibat adanya kelangkaan sumber daya alam yang menyebabkan masyarakat itu tidak memiliki produktivitas yang tinggi dan jadi produktivitas mereka rendah. Padahal di negara kita itu SDA-nya itu adalah yang termasuk paling banyak di dunia, nomor 5 ke atas gitu. Terus setelah itu adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural itu kemiskinan yang terjadi di sikap dan budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memperbaiki taraf hidupnya gitu. Terus selanjutnya kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan akibat struktural sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber yang tersedia. Contohnya kayak seperti masyarakat Papua yang tidak ada bagian manfaatnya dari adanya tambang emas Freeport yang sudah ada fasilitas untuk mengembangkan, tapi malah justru diuntungkan oleh orang luar gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kemiskinan. Sebenarnya ini tidak berkaitan dengan ekonomi tapi penting untuk diri kita, yaitu seperti kemiskinan individu, kemiskinan literatur, moral, pengetahuan, ideologi dan lain-lain, dan religius. Contohnya kemiskinan moral tuh kayak jika diri kita rendah akan norma dan aturan, tentu kita tidak dianggap oleh masyarakat, dikucilkan. Kemiskinan pengetahuan, kita harus berpengetahuan di hidup ini jika kita ingin sukses. Kalau kita berpengetahuan, insya Allah gitu. Kemiskinan ideologi, kayak kita harus berpercaya dengan ideologi yang kita anut seperti Pancasila, karena itu akan mendirikan nilai-nilai hidup kita untuk diinterpretasikan ke dalam hidup sehari-hari. Kemiskinan religius, yaitu kita harus punya Tuhan untuk dipercaya. Kalau kita tidak punya Tuhan untuk dipercaya, maka kita tidak punya tujuan hidup gitu, tuntunan hidup kita gitu. Ya, itulah bentuk-bentuk dan jenis kesehatan ini. Selanjutnya adalah peran-peran pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Peran pemerintah untuk memberantas kemiskinan yaitu adalah banyak sih. Karena kemiskinan merupakan indikator tolak ukur mengenal bagaimana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada kehidupan masyarakat di suatu negara. Masih banyak jumlah kemiskinan yang terus meningkat di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, angka pengangguran yang tinggi, angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kelahiran. Terus tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, kurangnya rasa perhatian, dan pendapatan per kapita di negara kita yang masih rendah gitu. Tapi tahun ke tahun, menurut survei bahwa kemiskinan di negara kita itu sudah kurang. Pemerintah pun mengklaim adanya itu, bahwa itu benar. Tapi itu semua tidak lepas dari peran pentingnya pemerintah untuk membangun kemiskinan ini agar angkanya rendah dan terus rendah gitu. Karena pemerintah sudah membuat permasalahan ini dengan adanya beras sejahtera, kartu Indonesia Sehat, dan bantuan non tunai yang diberikan pemerintah dapat berkontribusi dengan baik pada penurunan kemiskinan ini. Selain itu juga hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mengurangi kemiskinan di negeri ini dengan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memberikan bantuan pendidikan gratis di pelosok-pelosok sana bagi anak-anak di pedesaan yang tidak bisa sekolah karena kurangnya biaya. Terus telah mengadakan sejauh ini pemerintah telah mengadakan program bagi bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat tidak mampu dan memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis.
Pemerintah juga sejak 2008 telah menggalakkan program untuk menanggulangi kemiskinan. Dan program itu ada 5 hal, antara lain yang pertama, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini menjamin daya beli untuk masyarakat miskin yang tidak mempunyai biaya. Jadi mereka dengan harga yang rendah mereka tetap bisa beli kebutuhan pokoknya seperti sembako terutama beras gitu. Yang kedua, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan agar pembangunan pertumbuhan dilakukan secara merata sehingga rakyat miskin dapat merasakan kemajuan ekonomi yang melibatkan hidup agar terjamin lebih baik. Yang ketiga yaitu menyempurnakan dan perluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, yang dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan dan perkotaan, serta penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin gitu. Yang keempat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus ini yaitu programnya meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana, di mana di pedesaan tuh banyak rumah sakit yang mungkin kurang memadai fasilitasnya dan belum dibangun di pedesaan atau di pelosok, sehingga mereka tidak bisa berobat bagi yang miskin gitu. Nah, yang terakhir itu adalah membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini yaitu melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Itu bagian dari peran pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalid akan menjelaskan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat penduduk miskin hingga Maret 2019 tercatat 9,41% dari total jumlah penduduk Indonesia, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,82%. Data ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan positif. Pasalnya, ketika garis kemiskinan naik, jumlah penduduk miskin malah berhasil diturunkan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentasi penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89%, turun menjadi 6,69% pada Maret 2019. Sementara presentasi penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10%, turun menjadi 12,85% pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 1.136.000 orang dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019. Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 300.093,4 ribu orang dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019. Pada tahun 2012, kemiskinan di Indonesia berada di angka 29,25 juta, kemudian mengalami penurunan di tahun 2013 di angka 28,17 juta. Selanjutnya mengalami kenaikan di tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 28,28 juta dan 28,59 juta. Tahun 2016 kembali mengalami penurunan di angka 28,1 juta. Tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami penurunan secara berturut-turut, yaitu 27,77 juta, 25,95 juta, dan 25,14 juta. Di dalam perhitungannya, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebesar 425.000
per bulan per kapita sebagai garis kemiskinan terbaru. Indikator ini meningkat dari Maret 2018, di mana garis kemiskinan dipatok 401.000 per bulan per kapita. Garis kemiskinan adalah cerminan dari pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori. Dengan demikian, jika harga-harga bahan pangan meningkat, garis kemiskinan juga terangkat naik. Ya, Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance Bima Yudhistira di negara mengatakan Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi, apalagi kini sedang merebaknya virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang berdampak terhadap perekonomian. Selain itu, Indonesia mengalami kekhawatiran krisis ekonomi akibat COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini. Saat ini, perkembangan virus corona sangat mengkhawatirkan, sementara pemerintah nampak ragu-ragu untuk mengambil tindakan drastis mengatasi corona. Pemerintah seakan diharapkan dilema antara upaya yang benar-benar fokus mengatasi virus corona dengan upaya menyelamatkan perekonomian. Namun, apabila nanti lockdown dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan ketika korban virus corona sudah tidak tertanggulangi, maka proses penyembuhannya akan jauh lebih lama dan dampak negatifnya terhadap perekonomian justru akan jauh lebih besar. Ya, berikut 3 faktor alasan Indonesia rentan masuk dalam krisis ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, yang diperkirakan hanya 4,5 sampai 4,8% di tahun 2020. Kedua, terkait aliran modal keluar sepanjang 6 bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar 16 triliun rupiah. Ketika Indonesia makin rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global, menurut Asian Development Bank sebanyak 38,5% sebesar 16 triliun rupiah. Ketika Indonesia makin rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global, menurut Asian Development Bank sebanyak 38,5%. Bab 3, penutup, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dari indikator kemiskinan, mengartikan kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Terdapat 2 aspek pendapatan yang dijadikan sebagai indikator kemiskinan, yaitu pendapatan per kapita dan garis kemiskinan. Indikator kemiskinan berdasarkan kesehatan pun terjadi kerendahan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Perkembangan kemiskinan di Indonesia memang terjadi penurunan maupun kenaikan setiap tahunnya. Indonesia merupakan negara yang rentan untuk masuk dalam krisis ekonomi. Terdapat 15 bentuk kemiskinan yang terdapat di Indonesia serta memiliki pengertian yang berbeda-beda. Peran pemerintah pun tidak lepas untuk menangani kasus kemiskinan di Indonesia. Berbagai cara yang dilakukan dari pemerintah agar tidak terjadi kemiskinan yang semakin tinggi. Selanjutnya, saran. Makalah yang kami susun semoga bisa membuat kita lebih memahami tentang kemiskinan yang ada di Indonesia yang lebih mendalam. Mohon pemakluman jika dalam makalah kami ini terdapat banyak kekeliruan baik bahasa maupun pemahaman.